Yap, akhirnya trailer dari Daredevil season kedua sudah dirilis. Jadi salah satu juga yang kita tunggu, kita pengen nungguin kelanjutan dari Matt Murdock dan juga teman-temannya, termasuk juga sebenarnya Punisher, gimana caranya dia kabur dari Kingpin dan sebagainya, bla bla bla. Tapi sebenarnya yang beberapa BTS yang udah tersebar juga, gue juga pengen lihat bagaimana penampilan dari Jessica Jones, dan mungkin tim-tim yang lain, mungkin Iron Fist dan yang lainnya mungkin bisa gabung di sini. Ya, who knows, kita akan lihat aja gitu. Tapi sebenarnya inti dari cerita Daredevil season kedua ini adalah pertarungan antara Matt Murdock versus Kingpin, di mana Kingpin yang udah jadi wali kota di sini tiba-tiba bikin peraturan anti vigilante, anti superhero, dan akhirnya si Daredevil dan teman-teman akan diburu oleh pemerintahan dan mungkin orang-orang lain, pembunuh berayan kayak bounty hunter. Dan kita akan lihat gimana pertarungan mereka, gimana caranya Matt Murdock di balik topengnya itu bisa memberantas kejahatan-kejahatan dari Kingpin ini. Ya, kita bakal langsung lihat dulu trailernya. Inilah dia trailer dari Daredevil Born Again season kedua. Let's go. Woo. Karen. Bullseye ya. Team up dong berarti dia ya. Bukannya dia Karen mau sama Punisher ya? I hope you can walk because Yes! I'm not carrying you. Yes, yes. This is my girl. Saw or shovel? Foggy. D-nya apa? Dark. Dimana ini bakal rilis di 24 Maret 2026, dan kabarnya udah mulai banyak, entah akun ini bikin lucu, entah apa, sarkas atau apa. Kabarnya juga ada kemungkinan kalau Peter Parker bahkan join di sini di Daredevil season kedua ini sebagai cameo, mungkin sebagai peralihan transisi dia untuk nanti di Spider-Man Brand New Day, karena mereka satu kota gitu kan. Dan ya, apa bener apa enggak kita lihat aja ke depan, tapi ini udah mulai nih, udah mulai ada akun-akun, nggak tahu nih bener apa enggak. First look dari Peter Parker yang ada di Daredevil Born Again, oke lah kita abaikan dulu, kita anggap itu cuman sebagai rumor gitu ya. Tapi yang bikin menarik dari trailer ini adalah gaya sinematiknya tuh, keren banget gitu. Dan kita lihat juga di sini banyak banget plot twist dan juga hal yang kita pertanyakan, termasuk juga hubungan antara Matt Murdock sama Karen lagi ini. Kayak gimana nih bukannya mereka renggang dan si Karen ini sempat pengen sama si Punisher, kok tiba-tiba pelukan kayak gitu. Dan kita bakal lihat lagi nanti. Terus yang mengejutkan juga di sini adalah Foggy balik lagi. Gue nggak tahu ini apakah flashback sebelum kematiannya yang di season pertama, atau justru dia hidup lagi seperti yang kita teorikan sebelumnya. Ya, gue pengennya sih dia hidup lagi. Sebenarnya kematiannya itu juga dipalsukan kayak gitu. Dan juga kenapa Daredevil nggak bisa dengar detak jantungnya, udah diceritakan juga sebenarnya di dalam komiknya bahwa dia ini kayak dikasih obat atau apa gitu sehingga dia bisa menahan kayak detak jantung, sehingga menganggap bahwa Daredevil menganggap bahwa sahabatnya mati beneran gitu. Sehingga di balik itu semua ada misi tertentu dari Foggy ini untuk bisa melihat sejauh mana kriminalitas ini, siapa musuh mereka kayak gitu, dan siapa orang-orang di balik Bullseye itu. Dan ya mungkin seperti itu yang seperti kita teorikan di season pertama. Tapi kalaupun ini flashback, it's okay lah. Tapi yang menarik juga di sini menjadi debut pertama dari seorang Jessica Jones muncul di MCU itu pertama kalinya, karena memang biasanya kita lihat di Netflix kan. Dan sekarang resmi masuk MCU, Jessica Jones ada juga. Apakah dia nanti bakal gabung juga di event Secret Wars? Ya gimana, kita lihat aja ke depan. Tapi benar-benar ini langsung dijual ya di teaser yang pertama. It's okay sebenarnya, nggak masalah, karena memang BTS-nya udah bertebaran di mana-mana gitu. Jadi nggak ada masalah. Justru yang gue curiga adalah dengan munculnya Jessica Jones ini, berarti Jessica Jones-nya itu bukan menjadi kayak penjualan produk utamanya gitu. Pasti ada sesuatu yang nanti bakal jadi bombastis nanti di filmnya. Mungkin datang tokoh-tokoh yang lainnya, mungkin Iron Fist lah, atau bahkan justru ya lagi-lagi Peter Parker versi Spider-Man, karena balas jasa ya, karena Daredevil udah muncul juga di versi No Way Home. Jadi menurut gua haruslah di si Peter Parker ini juga gabung di sini gitu. Tinggal
deal-dealan sama Sony aja gitu. Tapi ya sudahlah, sekarang kita fokus aja ke Daredevil ini. Dunia Daredevil dari Netflix benar-benar dibawa ke sini. Yang bikin serem juga di sini Kingpin makin merajalela gitu. Bahkan ini juga yang tadinya gua harap dia bakal ada baik-baiknya gitu, sekarang kok jadi makin terjerumus nih cowok gitu ya. Kemudian juga di sini Kingpin menguji kekuatannya gitu dan serem banget pas dia nonjok gitu, gila. Dan lagi-lagi gue pengen lihat kekejaman dari Kingpin, dan sekarang udah mulai chaos itu karena memang di season pertama itu masih kuku-kuku kayak rengginangannya gitu, belum terlalu chaos, belum terlalu kejam. Di sini dia udah bikin undang-undang anti vigilante tersebut. Inilah kechaosan yang sebenarnya, dimana Kingpin menguasai kota ini dan gak mungkin dong seorang Spider-Man yang juga yang lainnya juga gak ikut campur kan. Jadi gue penasaran banget untuk melihat bagaimana kelanjutan dari Daredevil season kedua ini. Tapi ya kita lihat aja nanti. Yang jelas bahwa Daredevil season kedua ini sangat menjanjikan, lead dan juga dark parah. Jadi ini kayak benar-benar memberikan suguhan untuk orang-orang yang suka yang dark. No, makan tuh Daredevil season kedua gitu. Kayaknya sejauh ini itulah reaction kita terkait dengan teaser trailer dari Daredevil Born Again season kedua. Kalau ada informasi menarik atau teori menarik atau teman-teman punya usulan request di kolom komentar di bawah, gue langsung bikinin hal-hal yang berhubungan dengan Daredevil Born Again season kedua ini. Dan untuk menantikan semua konten kita terkait dengan superhero, pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita upload dadakan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya.